Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi kelanjutan dari kejadian majemuk, yaitu peluang kejadian bebas dan kejadian bersyarat. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat menentukan peluang kejadian bebas dari suatu percobaan. Kalian juga bisa menentukan peluang kejadian bersyarat dari suatu percobaan dan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian bebas dan kejadian bersyarat. Adapun ruang lingkup kejadian majemuk, yaitu kejadian saling lepas, kejadian tidak saling lepas, kejadian bebas, dan kejadian bersyarat atau tidak saling bebas. Untuk mengingat kembali apa yang dimaksud dengan kejadian saling lepas, kita amati diagram Venn berikut. Ada diagram Venn untuk himpunan A dan himpunan B. Dua kejadian A dan B saling lepas jika kedua kejadian tidak dapat terjadi secara bersamaan. Sehingga kalau kita tulis peluang A union B adalah peluang A ditambahkan dengan peluang B. Begitu juga dengan peluang kejadian tidak saling lepas. Peluang tidak saling lepas, kalian perhatikan pada diagram Venn berikut ini, himpunan A dengan himpunan B ada irisannya. Jadi, kalau kita akan menentukan peluang A union B, itu adalah peluang A ditambah dengan peluang B, tapi kita kurangi dengan irisan peluang A, irisan B. Untuk lebih memahami, kita perhatikan contoh berikut ini. 20 bola diberi nomor 1 sampai dengan nomor 20. Kemudian diambil sebuah bola secara acak. Berapa peluang terambil bola bernomor genap atau kelipatan 8? Dan pertanyaan lagi, berapa peluang terambil bola bernomor ganjil atau nomor 10? Coba kalian perhatikan di sini bernomor genap atau kelipatan 8. Pasti antara genap dan 8 ada keterkaitan, ada irisan karena 8 juga merupakan bilangan genap. Tapi pada soal B, antara nomor bilangan ganjil dengan bilangan nomor 10, apakah ada keterkaitan? Kita pelajari berikut ini. Untuk menyelesaikan soal A, ruang sampelnya kita tahu bahwa nomor 1 sampai 20, maka NS-nya 20. Kemudian kita hitung bagaimana kejadian terambil bola bernomor genap. Nomor genap bisa kalian lihat, ternyata banyaknya ada 10. Untuk kejadian bola terambil yang bernomor kelipatan 8, yaitu 8 dan 16, sehingga jumlah kejadian B sebanyak 2. Sehingga kita tahu nomor 8 dan nomor 16 merupakan bilangan bernomor genap, bola bernomor genap. Sehingga A irisan B adalah 8 dan 16, sehingga irisannya sebanyak 2. Maka peluang terambil bola bernomor bilangan genap atau kelipatan 8, kita bisa menggunakan rumus yang sudah kita pelajari, yaitu PA ditambah PB irisan PA dan B. Sehingga kita bisa memasukkan ke dalam rumus ini, hasilnya adalah setengah. Bagaimana dengan soal nomor B? Peluang terambil bola bernomor genap atau bernomor 10. Kita tahu bahwa bernomor ganjil adalah nomor 1 sampai dengan 1, 3, 5, dan seterusnya, jumlahnya adalah 10. Kemudian untuk yang bernomor 10 hanya 1, 10. Sehingga A irisan B tidak ada, kosong. Peluangnya adalah 0. Kalau kita masukkan ke dalam rumus peluang A union B atau A atau B itu adalah PA ditambah PB dikurangi irisannya. Karena irisannya 0, maka kita tidak tulis di sini sehingga jawabannya 11,20.
sekalian meralat bahwa ini adalah judulnya peluang terambil bernomor bilangan genap. Ini kita ganti dengan bilangan ganjil. Baik, kita lanjutkan dengan peluang kejadian saling bebas. Kalian perhatikan pada kantong ini terdiri dari 3 bola hitam dan 2 bola merah. Maka dikatakan bila 2 kejadian A dan B itu saling bebas, jika kejadian pertama tidak mempengaruhi peluang munculnya kejadian kedua, maka itulah dikatakan saling bebas. Sehingga A dan B adalah PA kali PB. Jadi pada kejadian bebas menggunakan kata hubung dan. Misalkan berapa peluang terambil 2 bola hitam dan 1 bola merah. Maka di sini kejadian pertama mengambil bola hitam tidak akan mempengaruhi pengambilan bola merah. Begitu juga soal yang ada pada slide ini. Pada kotak terdiri dari 4 bola merah dan 2 bola putih. Jika diambil 2 bola satu persatu tanpa dikembalikan, tentukan peluang bola yang terambil itu berturut-turut adalah bola merah dan bola putih. Soal ini tentu berbeda dengan soal sebelumnya, karena di sini adalah diambil satu persatu tanpa pengembalian. Otomatis bila diambil satu, jumlahnya berkurang. Nah, kejadian yang ini dinamakan peluang yang tidak bebas atau dikatakan 2 kejadian bersyarat. Amati dan analisis soal berikut ini. Dalam kotak terdiri dari 15 spidol yang terdiri dari 8 warna merah dan 4 bola biru. Juga 3 spidol warna putih. Spidol pertama diambil secara acak dan tidak dikembalikan. Selanjutnya diambil spidol kedua secara acak pula juga tidak dikembalikan. Pertanyaannya adalah hitunglah peluang apabila spidol yang terambil warna merah selanjutnya biru. Pada soal ini tentu kita bisa mengamati bahwa ini tidak kita kembalikan. Bila kita mengambil spidol, maka jumlah dari spidol yang berada dalam kotak tersebut pasti berkurang. Kita amati di sini peluang kejadian terambil spidol warna merah pada pengambilan pertama. Jumlah warna merah 8 diambil 1, 8C1, 8 per NS-nya adalah 15 spidol, diambil 1 atau 15C1, maka nilainya adalah 15. Tentu, karena spidol yang terambil itu tidak dikembalikan, maka jumlah spidol dalam kotak pasti berkurang menjadi 14. Untuk warna merah, berkurang 1, maka menjadi 7. Tetapi pertanyaannya adalah peluang terambil bola biru pada pengambilan kedua. Bola biru jumlahnya 4. Sehingga 4 terambil 1 menjadi 4C1, maka nilainya adalah 2. Mohon maaf, 4C1 nilainya adalah 4. Tetapi jumlah spidol yang tersisa itu adalah 14, sehingga 4 per 14. Di sini bisa kita sederhanakan menjadi 2 per 7. Pertanyaannya, peluang kejadian terambil bola merah kemudian bola biru. Di sini bola biru tentu dipengaruhi oleh bola merah. Jadi karena pengambilan bola biru dipengaruhi oleh bola merah, maka PA itu kita tuliskan di sini bola biru dipengaruhi bola merah. Ada PB garing kemudian A. Sehingga di sini 8 per 15 dan di sini 2 per 7 kita kalikan adalah 16 per 105. Sehingga kita bisa menuliskan di sini peluang munculnya kejadian A dengan syarat setelah kejadian B itu bisa kita tulis seperti ini. Nah, di mana
peluang B-nya tidak boleh 0. Sehingga PA irisan B adalah PB yang dikalikan dengan PA irisan B. Itu adalah kejadian bersyarat. Begitu juga dengan peluangnya kejadian B yang dengan syarat setelah kejadian A. Bisa kita tulis P, B, kemudian A. Adalah P, A irisan B yang dipengaruhi oleh kejadian A. Maka PA irisan B adalah PA kali PB iris PB dipengaruhi oleh A. Begitulah anak-anak untuk materi kali ini. Nah, kalian jangan merasa gagal apabila belum bisa mengerjakan, karena orang yang tak pernah merasakan kegagalan akan banyak kehilangan peluang yang besar untuk mempelajari sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.